Nah, kita lanjutkan dulu. Yang kedua, kebiasaan membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Oke, kita ngaji Quran ini. Waktunya tinggal 2 menit. Karena kita tahu harus ngaji Quran, uang pedoman hidup yang benar itu Quran dan Sunnah. Ketika Rasul ditanya pengen tidak agar kita tidak sesat itu diwariskan 2 hal, maka Rasul menyebutnya yang diwariskan itu ya kitabullah, Allah, kitab Al-Quran milik dari Allah ini, dan sunnati dan sunnah-sunnah Rasul. Maka wajar kita harus ngaji tiap hari. Apalagi Rasul pesankan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran olehmu, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi pertolongan kepada sahabat Quran. Kalau saya itu mengatakan sahabat saya Ustadz Tantowi, maka tentunya saya senang ketemu Ustadz Tantowi karena ketemu sahabat. Kalau ketemu betah, sehingga dilok ke balah wis kumpul rong sahabat ini betah. Dan yang namanya sahabat mesti ingin saling memahami, tidak ingin berselisih. Begitu juga sahabat Quran, maka dia senang ketemu Quran. Nek ketemu betah, saling memahami, ingin memahami Quran dan tidak berselisih dengan Quran. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan yang sehari baca berapa juz? Sudah hafal berapa? 35 juz? Luar biasa. Jadi untuk agar kami gampang menghafalkan, Pak, saya pakai Quran edisi baru, juznya saya bikin 60. Nah, jadi yang ngaji tiap hari. Sahabat Quran harus. Lah kalau orang suka hitung pahala, hadis Nabi ini yang jadi rujukan. Ini hadis dari Tirmidzi disorehkan oleh Al-Albani. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca Al-Quran 1 huruf saja, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, maka baginya dapat 1 pahala kebajikan, dan 1 pahala kebajikan itu dilipatkan 10 kali semisal. Oh, senang nih gue nekon itu. Ada Rasul menyebut di sini. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak menyebut alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif huruf sendiri, lam huruf sendiri, mim huruf sendiri. Berarti nek hitungan ganjaran membaca alif lam mim 3. Sehingga dikirim alif lam alif lam alif lam. Ini penento bukan begitu. Dan kita bukan sekedar ngokei-ngokei. Sebab kita pengen maca Quran ini nganti paham. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Itu kan hati jadi tentrem, itu satunya baca Quran tapi paham hati. Maka yang kita lanjutkan setelah membaca itu gerakan memahami Al-Quran. Kalau Muhammad nyebutnya tafhimul Quran. Kita ngaji Quran. Orang yang baca Qurannya mahir, maka di akhirat bersama para malaikat yang mulia dan baik. Oh, tempat surganya itu tempat ini. Dan orang yang baca Al-Quran yang terbata-bata, ada di sini yang masuk kelas terbata-bata. Kelihatannya kalau di sini itu ta'awudnya bagus. Billahi minasyaitonir rajim. KKN UAD cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah punya calon istri belum ya? Mertuanya udah gitu. Tapi begitu Mas, tolong suratnya ngambil yang juz 27 ya Mas. Masih terbata-bata. Jangan salahkan, yang terbata-bata kayak gini tuh pahalanya malah double. Untuk itu terbata-batalah terus. Itu yang salah memahami. Maka kalau konsideran hadisnya kan yang mahir dulu, kita itu menuju mahir.
Yang perintah Quran warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Hak hurufnya diberikan hak huruf, panjang pendeknya diberikan dengan benar. Insya Allah ini ngaji Quran. Nah, kenapa harus kita ngaji Quran nih? Alangkah ruginya anak-anak Malaysia ini Al-Quran dan selalu beralasan tak punya masa untuk membaca Al-Quran. Buku-buku lain dibaca, tetapi Al-Quran tak dibaca. Rugi. Hari-hari dengar musik, tetapi Al-Quran tak dibaca. Rugi. Sibuk berniaga, tak sempat baca Al-Quran. Rugi. Sibuk bekerja, tak ada masa untuk baca Al-Quran. Rugi. Sibuk berpolitik, tak pernah baca Al-Quran. Rugi. Pandai menyanyi, karaoke, dangdut, joget-joget, tapi tak pandai baca Al-Quran. Rugi. Pandai ilmu-ilmu akademik, tapi tak pandai baca Al-Quran. Rugi. Boleh membaca Al-Quran, tetapi tak nak membaca Al-Quran. Rugi. Tak tahu membaca Al-Quran dan tak nak belajar membaca Al-Quran. Rugi. 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 Rugi sekali. Rugi dunia dan akhirat. Wow. Pengen rugi? Ini loh, boleh membaca Al-Quran, maksudnya iso maca Quran, tapi tidak pernah baca Al-Quran juga rugi. Jadi bukan pada masalah iso raiso neng gelem maca Quran. Mari kita tidak jadi orang yang merugi seperti itu. Karena itu cek terus berapa banyak umat Islam Indonesia yang memiliki Al-Quran. Ditentukan karena nama badan saben omah duwe wis wong nek nikah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Kula niku riyen ajeng melu ngeten iki, ketoke kok Islami. Terus dileke kowe nek mas kawin Al-Quran kudu mulang ngaji karo bojomu. Kula mboten sida sebab ngajine pinter bojo kula. Kleru mengke. Ini nggak boleh. Jangan sampai malah sudah mahar Quran ini malah disimpan di almari, nggak boleh disentuh. Bahkan ketika anaknya lulus TPA mau ngambil Quran saja, aduh nak, jangan itu mahar nak. Di Quran malah dijadikan hiasan. Berapa banyak umat Islam yang membaca Al-Quran setiap hari? Berapa banyak umat Islam yang bisa memahami dan menghayati Al-Quran? Berapa banyak yang mengamalkan kandungan soyo sidik. Kalau Al-Quran menyindir, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diacuh. Kalau Al-Quran sudah ditinggalkan, seingat saya dulu Ustadz Yusron Asrofi di sebuah acara, dia ngangkat isukan salib itu ngangkat Quran kecil ini, saudara-saudara. Tahukah kamu apa yang saya pegang ini? Loh, pimpinan, bukankah itu Al-Quran? Iya, tahu nggak apa maksudnya Al-Quran dengan perang kita ini? Itu kitab sucinya orang Islam ini. Ya, apa hubungannya dengan perang itu? Karena nggak jelas, kemudian pimpinannya ketahuilah. Ya karena Al-Quran ini orang-orang Islam itu begitu kuat, susah kita kalahkan. Ya karena Al-Quran ini mereka begitu kokoh. Satu-satunya cara mengalahkan mereka, jauhkan mereka dari Al-Quran. Mana mungkin pimpinan? Bukankah setiap rumah orang Islam ada Al-Quran? Maka biarkan setiap rumah orang Islam tersimpan Al-Quran di sana. Biarkan setiap almari buku orang Islam ada Al-Quran di dalamnya. Yang penting hatinya jauhkan dari Al-Quran. Dan sekarang itu yang dia lakukan. Kita jauh dari Al-Quran, maka penting gerakan kembali kepada Al-Quran.
agar kualitas umat Islam tidak seperti buih yang banyak, tapi banyaknya seperti makanan yang dikepung musuh-musuh Islam yang siap mencapek-capek. Ini bukti nyata di negeri ini. Islamnya mayoritas, tetapi susah mengarahkan kepada Islam yang baik. Satunya kembali. Ini konon kata dari Gaston, Perdana Menteri Inggris. Kalau masih ada Quran, masih susah negara-negara untuk dikuasai. Maka mulai sekarang adalah gerakan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Saya lebih setuju menghafalkan itu setelah memahami, karena memang harus segera kita amalkan. Ini loh, senang di masjid-masjid kita kayak gini. Ini gurne poso gitu. Nah, bapak-bapak juga tadarus nek poso. Kenapa pakai bantal nek rampung ngaji? Terus kan jadi enak. Terus, wah ini bahkan di Medan pernah ada memecahkan rekor seperti ini. Luar biasa. Baru ini orang-orang rampung tinggo karena di plaza atau rampung rekor ngaji baru mbuh kene tinggo senam apa kita nggak ngerti. Maka mari kita baca Al-Quran setiap hari. Ini dulu masih ingat lagunya tadi, Obat Hati itu. Nah sekarang saya ajak nonton film terakhir sebagai penutup ngaji. Ini kisah anak buta yang dia bisa, karena orang Arab tidak perlu terjemahan, dia langsung paham, maka kemudian dia paham. Awalnya ustadznya seminggu hanya ngajar 2 hari. 2 hari itu pun 1 ayat setiap hari. Maka kemudian dia tambah. كنت أتحايل عليه كان أول يوما فقط. تحايلت عليه محاولة شديدة لأذهب إليه 6 أيام وكان يوقفني على معاني شديدة. يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط. هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة. والله كان أفهمها. في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا. ولكني سمعت أنك أفريقي الحمد لله ربنا أنعم علي شيء من البصر في كذا. Karena ini nggak pernah menyesal ketika dijadikan buta. Dia merasa bersyukur sudah bisa mengaji Al-Quran. Dan ini inti dari film ini. قائمة مترددا يسألني ماذا فعلت في النهاية؟ فعسى أن يخفف عني فالله يكتب ما يشاء به وحده، ولكنه أنعم علي بالقرآن وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي فقط وليس معي أحد، ولكن أذهب بخطأ. Nih kritiknya yang serius di film ini sih. Pada saat ini saya teringat banyak kaum muslimin yang mampu melihat namun bermalas-malasan mengaji Al-Quran. Ya Allah, bagaimana alasan mereka besok ketika menghadapmu? Kita harus mampu menjawab itu karena Al-Quran ini anugerah yang luar biasa. Maka mulai sekarang kita mulai ngaji. Malu sama anak kecil yang bisa hafal Quran sehingga mendapatkan sebutan dokter cilik. Indonesia kita punya Musa yang waktu masuk TV dulu umurnya masih sangat muda sudah hafal 29,5 juz. Insya Allah kita bisa. Ketika Ramadan ibu-ibu yang selatan ini hafal 3 juz, juz jambu, juz jeruk, juz nanas. Ketika Ramadan selesai Ramadan nggak ketemu juz lagi. Bisa yakin bisa.
Karena ini anak Indonesia ini ngajinya seenak ini. Jadi kalau ada murotal yang sering kita dengar kok dari luar, sekarang ada anak aja yang ngajinya enak seperti ini. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Di pulau rasanya kaya teng dunia lain ini. Sebab pulau dek cilik niku boten diajari ngaji sing kaya ngeten iki. Ngaji nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Pokoknya dadi imam praktis ngantuk. Karena memang lagu langgam kita seperti itu. Tapi kan enak. Maka mulai sekarang mari kita ngaji. Setiap hari harus baca Al-Quran. Ini dalilnya. Tanya terus, sudahkah saya hari ini baca Al-Quran? Jika belum, ini dicermati betul. Bacalah Al-Quran setiap hari minimal 1 juz, itu nasihatnya. Jika tidak mampu, ya separuh juz saja. Jika belum mampu, ya sehelai atau 1 halaman saja. Jika tidak mampu, ya sudah, yang penting kamu baca 1 ayat setiap hari. Jika tidak mampu juga, ya sudah, yang penting kamu pandangi Al-Quran itu sambil berkata, ya Allah, dosa saya apa sehingga tidak dapat membaca ayat-ayat ini. Saniki ajeng alasan apa mboten ngaji? Wong ngajine pun teng handphone, ayo. Sudah ada di sini. Pak, saya tidak pakai merek Samsung. Saya pakai BlackBerry. Niki BlackBerry ini ya enten Qur'ane, pun. Tidak ada alasan tidak ngaji saat ini. Semoga Allah meridhoi. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah pengajian Hajj, demikian tadi pengajian telah disampaikan oleh Ustaz Dr.